Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Naisha Sakti Karamania. Saya dari SDN Cikasung K2, Kecamatan Cikancung. Hari ini saya mendapatkan tantangan Leksambedas pada 10 Juli 2024 yang bertema jurnalistik. Hari ini saya sedang bersama narasumber yang bernama Bu Arin. Ya, perkenalkan, nama saya Arina Nur Islamiati. Saya mengajar di salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Kecamatan Cikancung. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Menurut Ibu, apakah motivasi belajar siswa yang saat ini Ibu ajar sudah baik atau masih kurang? Menurut saya motivasi belajar siswa masih kurang. Dilihat dari siswa yang masih terlambat untuk mengumpulkan tugas rumah, pekerjaan rumah, seperti itu. Karena masih kurang, apa yang Ibu lakukan sebagai guru untuk memotivasi belajar siswa? Untuk memotivasi siswa supaya lebih semangat belajar, saya di kelas menggunakan berbagai metode pembelajaran. Salah satunya diskusi. Jadi siswa berkumpul dengan teman-temannya untuk melakukan diskusi, tanya jawab, melakukan pembelajaran secara bersama-sama. Dengan belajar secara bersama-sama itu, siswa menjadi lebih semangat dan tertarik untuk belajar di kelas. Apakah menurut Ibu jika siswa bertanya pada Google dalam menyelesaikan tugas sekolah atau baik atau buruk? Untuk siswa yang bertanya pada Google, ada dampak positif dan negatifnya. Untuk dampak positifnya, siswa menjadi pengetahuan siswa itu bertambah karena Google itu merupakan sumber terbanyak, itu sumber paling banyak, sumber pengetahuan paling banyak. Nah, untuk dampak negatifnya, siswa nanti akan berlama-lama menggunakan handphone. Nah, kalau misalkan lama menggunakan handphone itu tidak baik untuk kesehatan mata siswa gitu. Dan negatifnya juga kadang siswa beralasan dia membuka Google padahal dia membuka aplikasi lain seperti game, YouTube. Jadi kelamaannya itu di aplikasi lain itu gitu, ketika tidak diawasi oleh orang tuanya. Bagaimana cara merangsang hasrat dan keinginan belajar para siswa? Hasrat, keinginan belajar, ya selain tadi metode pembelajaran yang digunakan itu beragam, untuk menyemangati siswa juga saya memberikan pujian kepada siswa ketika siswa berhasil melaksanakan suatu tugas atau melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh guru. Misalnya di kelas dia bisa menjawab pertanyaan, saya memberikan pujian kepada siswa. Terus siswa berhasil mendapatkan ulangan dengan nilai baik, saya juga memberikan pujian itu kepada siswa. Nah, dengan pujian itu siswa menjadi lebih semangat untuk belajar, berkeinginan untuk terus belajar gitu. Bagaimana mengamati siswa untuk melakukan tugas-tugas belajarnya? Mengamati, menyemangati. Oke. Menyemangati siswa selain tadi memberikan pujian, menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Nah, saya juga untuk menyemangati siswa karena siswa itu visualisasi belajarnya. Nah, saya menggunakan fasilitas belajar, media pembelajaran. Misalnya saya mengajarkan tentang materi bangun ruang misalnya. Nah, nanti saya membawa alat peraga bangun ruang seperti segitiga, persegi panjang itu, media belajar itu dibawa ke kelas, ditunjukkan kepada siswa. Dengan tadi siswa yang gaya belajarnya visualisasi, siswa akan lebih semangat, akan lebih tertarik ketika dia melihat langsung pembelajaran yang akan dilaksanakan gitu, media belajar yang akan dilaksanakan. Bagaimana cara mengajarkan pelajaran kepada siswa supaya menyenangkan dan tidak membosankan? Oke, dan tidak jenuh.
Supaya di kelas itu tidak bosan, siswa pasti kalau misalkan 1-10 menit itu pasti semangat. Tapi lama-kelamaan jika materi terus-terusan diberikan, nanti siswa akan bosan. Nah, untuk meminimalisir kejadian itu, saya menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Di sela-sela pembelajaran dikasih ice breaking games dulu, dikasih tanya jawab dulu, terus dibuat di kelas itu semenyenangkan mungkin supaya siswa itu tidak bosan gitu. Terima kasih Bu Ain. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Wassalamualaikum